Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, sahabat petani sawit. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana atau jenis gulma apakah yang harus dikendalikan pada kebun kelapa sawit kita ini. Nah, kalau pada kebun kelapa sawit kita ini, kalau kita ketemu gulma jenis kayuan seperti ini kalau bahasa latinnya adalah Cleodynia hirta. Kalau bahasa awamnya di masyarakat adalah gulma senggani atau senduduk. Nah, ini wajib kita kendalikan karena sifatnya berkayu, juga nanti bisa pertumbuhannya lebih tinggi kalau tidak kita kendalikan. Cara mengendalikan dengan menggunakan apa? Cukup kita menggunakan herbisida bahan aktif glifosat atau sejenisnya Roundup, bahan aktif yang bahan merek dagang yang Roundup, kemudian ditambahkan dengan Ali ataupun metafuron. Nah, kemudian gulma yang lain yang sifatnya jenis kayuan juga harus kita kendalikan. Kemudian yang kita lihat di depan ini adalah jenis gulma Axonopus compressus. Nah, ini gulma ini biasanya sering disebut kalau dipakai itu rumput di lapangan bola. Nah, pertanyaannya, kalau kita ketemu di daerah kita seperti ini pada pasar pikul, perlu kita semprot nggak aplikasinya untuk setiap tahunnya? Berapa bulan sekali kita semprot untuk berbarang dengan pasar pikul dan piringan? Kalau jawabannya tidak usah. Kalau menurut saya tidak usah dikendalikan, tidak usah disemprot. Kalau pasar pikul ketemu rumput lapangan bola seperti ini, biar aja kita rawat. Biar saja kita rawat agar supaya tetap kelihatan jalan pikul ini akan tetap kelihatan keras, tidak lembek pada waktu saat musim hujan, dan juga mudah kalau pada saat evakuasi TBS hasil kita dari dalam keluar, maka ini tidak akan ada hambatannya ataupun kata sorong untuk dalam mengangkong sampai ke luar di mana TPA kita. Yang dikendalikan adalah mau jenis apapun gulma yang dalam piringan, maka semua harus dikendalikan agar supaya tidak terjadi suksesi atau bukan suksesi, artinya perebutan hara antara gulma dan tanaman kelapa sawit yang kita budidayakan pada saat kita memupuk. Jadi yang kita harapkan sebelum memupuk, piringan harus bersih, semprot dulu. Kalau tidak semprot, kalau mau dimanualkan di piringan manual silahkan. Yang penting pada saat memupuk, piringan kita harus dalam keadaan 100% bersih. Nah, seperti ini pemirsa, ini sudah hamparan ini luas. Kita lihat gulmanya di pasar pikul seperti ini, rumput lapangan bola. Ini akan tetap kita jaga, kita rawat. Nah, jarang-jarang di kebun sawit kita ini jumpa seperti ini. Jadi kalau seandainya petani ketemu arealnya seperti ini di pasar pikulnya, maka harus tetap dilawat. Biarkan saja, nggak perlu kita kendalikan. Yang perlu kita kendalikan adalah jenis lalang, karena lalang juga bisa bersaingan antara hara untuk tanaman dengan tanaman lalang, makanya harus dikendalikan. Gulma yang wajib sekali yang pertama dikendalikan adalah jenis lalang atau bahasa latinnya Imperata cylindrica. Nah, seperti ini pemirsa. Jadi kalau pakis jenis pakis Nephrolepis ini juga harus kita pelihara. Tujuannya untuk menjaga kelembapan pada saat musim kemarau, agar supaya ketersediaan air pada tanaman kelapa sawit kita pada saat musim kemarau dia tetap stabil. Itulah fungsi pakis Nephrolepis yang perlu kita rawat. Bedanya kebun yang ada Nephrolepis dengan yang tidak ada Nephrolepisnya pasti berjauh dengan produktivitas yang dihasilkan antara yang dibudidayakan Nephrolepisnya dengan yang tidak dibudidayakan. Pasti lebih menonjol yang ada Nephrolepis yang tetap dipelihara. Seperti ini pemirsa, inilah gulma yang harus kita kendalikan, terutama di tanaman kelapa sawit adalah gulma jenis berkayu. Selain itu, kalau nggak kita kendalikan yang jenis berkayu, maka pertumbuhannya akan semakin tinggi kalau dibilang semak. Tapi kalau jenis rumput lapangan bola ini harus kita pelihara, harus kita tetap pelihara terus, agar supaya pasar pikul kita tetap terawat walaupun tidak semprot. Tidak disemprot pun ini bisa menghemat biaya untuk penyemprotan pasar pikul. Nah, seperti ini pemirsa.
yang ada pada tanaman kita, rumput lapangan bola yang muncul pada pasar pikul yang ini tidak ditanam, tapi awalnya munculnya tumbuhnya dengan sendirinya. Nah, seperti ini pemirsa, gulma jenis rumput lapangan bola yang tumbuh di pasar pikul tetap harus kita jaga dan pelihara. Kalau ketemu seperti ini, alhamdulillah, maka biaya kita dalam menyemprot pasar pikul akan berkurang untuk mengendalikannya. Terima kasih, hanya sekedar untuk informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.